Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan apa? Nasi atau roti? Roti. Nasi. Oh iya. Nasi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, semangat. Kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, tangannya diangkat, tangan diangkat. Jika berdoa, hap. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo Mas yang ikut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbish-shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni Bentar, yang ikut doa tak doakan tambah pintar ya. Yang nggak ikut doa lu, masih nggak ikut doa ya. Oke. Anak-anak masih ingat dengan pelajaran yang minggu kemarin tentang apa? Suci. Kok bersuci? Tentang apa yuk? Istinja. Istinja. Nah, pelajaran fikih minggu kemarin PAI tentang apa? Ya. Loh. Itu Apa? Oh iya, kisah Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nabi Adam. Kalau istinja kemarin pelajaran fikih. Ya, sekarang pelajarannya PAI, Pendidikan Agama Islam ya. Masih ingat nggak kisahnya tentang Nabi Adam? Sebelum saya lanjutkan pelajaran selanjutnya, masih ingat nggak? Nabi Adam itu termasuk Nabi yang keberapa? Satu. Yang pertama. Nabi Adam itu termasuk manusia. Manusia terbuat dari apa? Ukur. Terbuat dari apa? Tanah. Kalau malaikat? Cahaya. Iblis. Nabi. Kemarin mereka awalnya di surga semuanya. Iya. Siapa yang memberi pengetahuan yang banyak oleh Allah? Siapa akhirnya pandai? Nabi Adam. Akhirnya mereka disuruh apa? Bersujud. Yang tidak mau bersujud ke Nabi Adam siapa? Iblis. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Apa? Karena dia
sombong, ya sombong merasa dirinya lebih hebat, ya. Terus Nabi Adam juga akhirnya tergoda sama iblis, akhirnya diturunkan kemana? Bumi. Sama siapa? Ibu Hawa. Ibu Hawa. Akhirnya dipertemukan di mana? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Nah, sebelum dipertemukan mereka ngapain? Bertaubat itu apa? Meminta ampun, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi yang diteladani dari Nabi Adam apa? Apa yuk? Yang diteladani dari Nabi Adam? Bertaubat, taubat kepada Allah. Kalau punya salah segera meminta maaf. Pintar. Yang selanjutnya kemarin Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berusia berapa tahun? Ayo kemarin. 450 ya, pintar. Nabi Nuh membuat perahu. Buat apa kemarin? Untuk menyelamatkan apa? Umatnya yang mau beriman. Nah, siapa anaknya yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh? Siapa namanya? Wali'ah. Dan istrinya siapa namanya? Wali'ah. Istrinya Wali'ah. Kalau anaknya? Kanaan. Pintar. Apa yang diteladani dari Nabi Nuh? Sabar dan tidak putus sabar dan tidak putus asa. Lah, apa bencana apa yang ditimpah kepada umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman? Banjir. Selama banjir. 40 hari 40 malam. Oke, pintar. Sudah siap mendengarkan kisah selanjutnya? Siap. Oke, kalau didengarkan dengan baik ya. Diperhatikan dan ditanya Ibu Husna ya. Nah, sekarang kisahnya Nabi siapa? Hud. Bentar, oke. Didengarkan dengan baik ya. Apa? Oke, sebentar. Tapi Hud. Yang coret-coret, sebelum saya panggil dihapus. Yang coret-coret. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah keturunan dari mereka tinggal di pegunungan Al-Ahqaf yang sangat Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di pegunungan Al-Ahqaf yang sangat subur. Mereka semua hidup makmur dan bahagia. Kaum Ad sangat pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang megah dan menghiasinya dengan patung-patung yang menawan.
Haha. Mereka juga mulai membuat patung untuk disembah. Patung berhala yang mereka buat sangat banyak, hingga akhirnya mereka mulai melupakan Allah. Yeah. Yeah. Kaum Ad semakin berkembang. Banyak di antara mereka yang suka berbuat curang, berjudi, dan berkelahi. Keadaan kota sangat kacau. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang benar dan kembali beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum Ad tidak pernah mendengarkan dakwah dan seruan Nabi Hud. Mereka tetap menyembah dan berdoa pada patung berhala. Sinyalir agak bagus. Jadi ya begitu dan gak berhenti ini. Jadi gak berhenti. Ini benar. Mandek macet. Stop sharing dulu aja. Bukan main. Bentar ya, bentar. Bentar. Bentar, ini ada kendala sedikit. Bentar. Enggak betul. Iya, enggak. Saya tidak. Sebentar ya, ini sinyalnya tiba-tiba hilang. Oh, nak gini. Keluar video ya. Bukaan mana sih bu? Susah nak? Oh, nak semuanya di sini semuanya. Bukaan mini message share. Kita tunjuk. Buka ikan ini ya. Bisa tadi. Kari situ ikut Pak ya. Oh. Sih. Buka lewat anu ya. Open kita. Video kita English kita. Iki lah buka MPC. Mini message. Bentar ya, sabar ya, sabar. Bentar ya. Ulangi dari awal ya, dengarkan. Kisah Nabi Hud alaihi salam.
Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di pegunungan Al-Ahqaf yang sangat subur. Mereka semua hidup makmur dan bahagia. Kaum Ad sangat pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang megah dan menghiasinya dengan patung-patung yang menawan. Mereka juga mulai membuat patung untuk disembah. Patung berhala yang mereka buat sangat banyak, hingga akhirnya mereka mulai melupakan Allah. Yeah. Yeah. Kaum Ad semakin berkembang. Banyak di antara mereka yang suka berbuat curang, berjudi, dan berkelahi. Keadaan kota sangat kacau. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang benar dan kembali beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum Ad tidak pernah mendengarkan dakwah dan seruan Nabi Hud. Mereka tetap menyembah dan berdoa pada patung berhala. Rintangan yang dihadapi oleh Nabi Hud semakin berat. Para tetua kaum Ad menuduhnya sebagai seorang pembohong, serta berusaha mengusir Nabi Hud dari kota mereka. Allahu Akbar. Kaum Ad meminta Nabi Hud untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mereka sungguh-sungguh tidak takut pada hukuman Allah. Nabi Hud kemudian berdoa, seraya memohon petunjuk dari Allah. Allah memberikan peringatan pada Nabi Hud untuk pergi meninggalkan kota. Tak lama kemudian, hukuman Allah pun datang. Badai topan menghancurkan seluruh kota dan mengubur kaum Ad bersama kesombongan mereka. Kisah ini diambil dari surat Al-Haqqah, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu, lihat kaum Ad pada waktu itu, mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon korma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Oke. Sebentar.
Oke, kalian tadi sudah mendengarkan tentang kisah Nabi Hud, ya? Oke, Nabi Hud itu diutus oleh Allah berdoa kepada siapa? Kaum Ad, pinter. Mereka tinggal di mana? Pergunungan Al-Ahqaf, pinter. Mas Benzema pinter. Mereka pandai membuat apa tadi? Ceritanya tadi. Membuat bangunan, memahat bangunan, termasuk membuat apa? Membuat berhala, membuat patung. Maka ini, jadi mereka akhirnya menyembah berhala. Mereka banyak yang menyembah berhala. Terus akhirnya Nabi Hud menasihati mereka agar apa? Bertaubat kepada Allah. Tapi gimana? Mereka menolak, tidak percaya sama Nabi Hud. Langsung akhirnya karena sudah diberitahu terus, sudah didakwai ya oleh Nabi Hud, akhirnya mereka tetap tidak mau. Malah mengusir Nabi Hud. Halaman berapa? Lihat ini aja. Oke. Terus akhirnya kaum Ad ditimpa musibah kemarau panjang selama 3 tahun. 3 tahun. Kemarau itu apa? Tidak hujan selama 3 tahun. Berarti kekeringan ya. Nggak ada hujan sama sekali, airnya pun kering. Nggak ada hujan, kekeringan, mereka kehausan. Ya, hewan-hewan pun mati semuanya. Tumbuhan-tumbuhan pun gimana tadi? Mati. Nanti disertai dengan awan hitam bergulung-gulung, ya, angin topan yang kencang, akhirnya banyak yang meninggal, ya, nggak ada yang terselamatkan. Selama berapa hari itu? 7 hari, 7 malam, mendapatkan azab dari Allah. Mau kalian kayak gitu? Mau enggak mau, makanya taat kepada Allah, ya. Karena tadi kenapa kok dapat azab kayak gitu? Karena tidak mau beriman kepada Allah, menyembah berhala, tidak beriman kepada Allah, ya. Pintar. Didengarkan ya. Nah, akhirnya sudah nggak ada seorang pun yang selamat, meninggal semuanya. Kenapa? Nggak ada air, kekeringan, tumbuhannya mati, ya, hewannya juga mati, semuanya mati. Nah, gimana caranya makan dengan apa? Nggak ada. Minum nggak ada. Akhirnya apa? Meninggal semuanya. Nggak ada yang terselamatkan. Itulah akibat orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, dari kisah tadi Nabi Hud, nah, apa yang harus kita teladani dari Nabi Hud? Apa? Sifatnya Nabi Hud yaitu santun, budi pekerti luhur, sabar, gigih, tegas. Walaupun tadi ditolak sama kaum Ad, tapi beliau tetap apa? Tetap sabar, tetap gigih terus, berdakwah terus, mengajak terus kebaikan, dan tegas diajakkan, ayo Nabi Hud, ikut dengan saya menyembah berhala, tapi tidak mau. Itu namanya tegas, ya. Tegas menolak sesuatu yang tidak baik, ya. Terus tetap santun, tidak marah-marah, santun. Oke, maka itu kalian kalau menemui kesulitan, apapun kesulitannya, harus tetap bersabar dan tidak putus asa. Umpama kamu diberi kesulitan untuk mengerjakan, seumpama kamu tidak bisa mengerjakan pelajaran PAI, seumpama kamu gimana? Sulit kan? Tapi dia tetap bersabar, tapi tidak putus asa. Kalau sudah nggak bisa, sudah dibiarkan. Enggak, tetap berusaha mengerjakan sampai bisa, ya.
Oke, terus. Nah ini gigih, tidak boleh bermalas-malasan ya sampai berhasil ya. Nah, seumpama saya nggak bisa pelajaran ini. Nah, caranya bersabar dan berusaha gigih, tidak malas-malasan. Yang malas-malasan berarti dia tidak pengen berhasil. Iya, nah, itu kelihatan kalau di Zoom anaknya malas-malasan, tidak mendengarkan itu loh, malah wajahnya seperti ini loh, tidak sopan. Nah, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, berarti dia malas-malasan, ya, tidak mau mendapat ilmu yang banyak, yang bermanfaat, ya. Oke, lanjut. Kayak ini temannya ini loh, kayak Mas Benzema ya bersemangat, ya. Nah, siapa lagi loh semangatnya? Nah, dia berarti gigih, tidak putus asa. Kalau saya nggak bisa ini, terus lanjut. Nah, sifat tegas juga kemampuan menghadapi kejahatan seumpama temanmu mengajak kamu untuk berbuat jelek. Seumpama nanti kita ke sini, nggak usah ngaji. Kamu tegas, harus tegas. Enggak, saya ngaji, gitu ya. Ya, itu namanya anak tegas, ya. Menolak sesuatu yang kejahatan yang jelek harus ditolak ya. Sampai sini paham? Paham, Cikgu. Ya, alhamdulillah. Paham semuanya kisahnya tiga-tiganya? Bisa siapa saja yuk? Yang kita dengarkan kalian kemarin dan sekarang. Kisahnya siapa saja? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Nuh. Nabi Hud. Nah, dengarkan anak-anak, tetap diingat-ingat kisahnya ya. Nanti di ujian keluar. Ya. Berarti kalian harus ingat, oh, yang diteladani dari Nabi Adam itu apa? Apa tadi? Sabaran. Bertaubat. Jika punya salah segera meminta maaf. Pinter. Kalau dari kisahnya Nabi Nuh, apa yang harus kita teladani? Apa? Sabar dan tidak putus asa. Kalian jawab 100. Kalau dari kisahnya Nabi Hud, apa yang diteladani? Apa saja? Santun. Oke, terus. Mengerti luhur. Oke, terus. Sabar, terus. Gigih, terus. Yang diteladani dari Nabi, tiga Nabi kisah dari tiga Nabi tadi ya. Siapa sih Nabi yang pertama? Nabi Adam. Yang Nabi terakhir siapa? Nabi terakhir Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Ya, oke. Sudah, sampai sini ada yang tanya? Oke. Cukup sampai sini, dipelajari di rumah ya. Ya, dipelajari di rumah, diingat-ingat kisahnya. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sebentar.